bahwa sifat jujur adalah sesuatu yang mudah dipikirkan, tetapi seringkali sulit diucapkan. Kejujuran tidak hanya kepada orang lain, namun juga pada diri sendiri. Kejujuran adalah salah satu hal yang sangat berharga. Mengatakan sesuatu dengan jujur adalah sebuah refleksi diri. Dalam cerita kehidupan yang penuh dengan inspiratif ini, bagaimana seorang anak Buddha bernama Imron telah menanamkan sifat jujur dalam kehidupannya. Simak cerita kehidupan dalam video ini sampai selesai agar Anda memahaminya. Di sebuah desa kecil yang asri, hiduplah seorang pemuda bernama Imron. Ia bukanlah siapa-siapa. Keluarganya sederhana, bahkan jauh dari kata berkecukupan. Ayahnya seorang petani yang penghasilannya tidak menentu. Sementara ibunya membantu dengan menjual sayur di pasar yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Imron pun tidak dikenal sebagai anak yang pintar di sekolah. Nilainya selalu pas-pasan dan ia sering dimarahi guru karena lambat menangkap pelajaran. Tak jarang teman-temannya mengejeknya. Imron itu nggak bisa apa-apa, ujar mereka seringkali diiringi tawa. Di sekolah, Imron pun tidak punya banyak teman. Ia lebih sering menghabiskan waktunya membantu ayahnya di sawah atau menemani ibunya berjualan di pasar yang tidak jauh dari rumahnya. Tetapi ada satu hal yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, yaitu kejujuran. Kita mungkin tidak punya banyak uang atau harta, tapi kita masih punya harga diri, dan harga diri itu dijaga dengan kejujuran. Pesan ayahnya suatu malam sambil menatap Imron penuh kasih. Suatu hari di pagi yang cerah, desa mereka kedatangan seorang kontraktor yang cukup sukses bernama Pak Budi. Pak Budi berencana membangun sebuah pabrik di desa itu, yang katanya bisa membuka banyak lapangan kerja. Semua orang di desa itu antusias, termasuk keluarga Imron. Namun, saat mendiskusikan rencana pembangunan, Imron yang kebetulan mendengar percakapan di pasar, merasa ada yang janggal dalam proses pembangunan pabrik tersebut. Pak Budi berencana membeli lahan yang cukup luas, dan ternyata ingin membangun pabrik di atas lahan sawah produktif milik warga, termasuk milik keluarganya. Hal itu akan membuat banyak petani kehilangan mata pencariannya. Tanpa pikir panjang, Imron memberanikan diri menemui Pak Budi di balai desa. Dengan suara gemetar dan sedikit takut, ia berkata, "Pak Budi, saya tahu saya cuma anak desa yang tidak berprestasi, tapi saya dengar rencana Bapak bisa berdampak merugikan banyak orang di sini. Kami memang tidak kaya, tapi lahan itu sumber kehidupan kami. Mohon pertimbangan ulang, Pak." Awalnya, Pak Budi serta kepala desa tidak mengira, namun melihat keberanian dan ketulusan Imron, ia menjadi tersentuh. Ia pun memutuskan untuk mendengarkan lebih banyak dari warga desa sebelum melanjutkan proyeknya. Setelah berdiskusi dengan kepala desa dan para sesepuh desa serta warga, Pak Budi akhirnya memilih lokasi lain yang tidak merugikan lahan pertanian milik warga para petani. Kejujuran dan keberanian Imron membuatnya dihormati oleh warga. Mereka yang dulu hanya memandang sebelah mata, kini mulai melihatnya dengan cara berbeda. Mungkin Imron tidak kaya, tidak banyak teman, dan tidak pintar di sekolah, tapi dia punya sesuatu yang lebih berharga, kejujuran dan hati yang tulus, kata kepala desa dalam sebuah pertemuan. Sejak saat itu, hidup Imron tetap sederhana, tapi ia merasa bahagia karena baginya yang penting adalah
menjadi diri sendiri dan jujur apapun keadaannya. Pesan moral dari cerita kehidupan ini adalah, jangan menilai seseorang hanya dari kekayaan, kepintaran, atau popularitas, dan harta bukan segalanya. Keluarga Imron mengajarkan bahwa harga diri dan nilai kejujuran lebih penting daripada kekayaan materi. Pesan ini mengingatkan kita untuk mengedepankan nilai-nilai moral dalam kehidupan.